Shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini saya ingin sedikit share dengan Bapak Ibu ya. Jadi kita hari ini kita khusus nanti akan ada doa-doa dan juga deklarasi untuk negara dan bangsa kita, Indonesia. Saya percaya kita perlu terus mendoakan negara dan bangsa kita. Kita terus perlu doakan negara dan bangsa kita. Karena saya percaya ada banyak janji-janji Tuhan yang perlu kita doakan agar terjadi untuk negara dan bangsa kita Indonesia. Amin. Nah, kalau kita bicara soal negara, soal situasi bangsa, biasanya kalau di Alkitab itu kita ngutip saudara ya, ngutip ayat itu yang populer sekali. Kemarin saya pikir ayat ini selalu populer. Itu biasa dari 2 Tawari 7 ayat 14 ya. 2 Tawari 7 ayat 14. Yuk coba kita baca saudara ya. 2 Tawari 7 ayat 14. 2 Tawari 7 ayat 14. Ya nanti Bapak Ibu bisa lihat di sana ya. Jadi katakan demikian firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, kata Tuhan, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Nah kalau kita baca ayat ini sebetulnya ada kaitan dengan ayat-ayat di atas sebelumnya ya. Ya, kalau di atasnya itu dikatakan begini, ini cerita pada waktu Salomo mentahbiskan bait Allah, ya, bait Allah Roh Kudus. Dan dikatakan yang menarik, kenapa sampai keluar ayat ini dikatakan begini di dalam ayat 13-nya, ya. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Dan baru umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saya merenungkan firman ini saudara. Kalau kita baca di sini Tuhan bilang, bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Saya kok berpikir, kok di antara umat Tuhan? Nah, saya percaya begini saudara, ya umat Tuhan itu kan berbaur juga dengan umat yang ada di dunia ini, benar nggak? Pasti yang terjadi di antara umat manusia pasti mengena juga terhadap umat Tuhan. Seperti yang kita ketahui terjadi misalnya saudara ya virus COVID-19 ini, ya terjadi di dunia, tapi umat Tuhan juga semua mengalami. Dan sebetulnya kalau kita baca di dalam firman Tuhan ini, ada kata-kata dari Alkitab terjemahan lain gini, di tengah situasi dikatakan penyakit sampar, kemudian ada belalang, ada tidak turun hujan. Terus di sini sebetulnya ada begini saudara. Ya dikatakan, kalau di ayat 14 dikatakan begini kan, maka ya dibilang maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka. Dikatakan bila umat Tuhan, di dalam Alkitab terjemahan lain, bila umat Tuhan meresponi keadaan, ya situasi yang ada, entah itu bencana alam, sakit penyakit, atau wabah apapun juga, dikatakan bila umat Allah meresponi dengan merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, Tuhan janji akan terjadi pemulihan. Dikatakan negerinya akan kembali disehatkan. Nah kemudian saya merenungkan saudara, saya merenungkan kalau kita merendahkan diri dan berdoa, mencari wajah Tuhan. Itu mungkin bahasa yang kita sudah sering dengar. Tapi ada satu yang menarik saudara. Saya coba merenungkan, Tuhan apa sih yang dimaksud dengan mencari wajah Tuhan? Apa sih yang dimaksud mencari wajah Tuhan? Nah saya mau ajak sore hari ini kita melihat sesuatu yang saya sendiri baru disingkapkan saudara ya. Apa sih yang dimaksud dengan mencari wajah Tuhan? Saya percaya Tuhan itu mempunyai rencana
untuk setiap hidup kita. Amin. Amin. Di dalam Alkitab dikatakan begini, saudara ya. Dikatakan begini, yuk kita buka aja deh. Di dalam Efesus 2 ayat 10. Di dalam Efesus 2 ayat 10. Dikatakan begini, ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya. Jadi ternyata hidup kita ini Tuhan sudah rancangkan. Sebetulnya Iskandar ini aku rancangkan untuk begini loh nanti, gitu loh ya, ngerti ya? Ada pekerjaan baik yang Iskandar harus kerjakan. Itu ditulis sama Tuhan di dalam kitab, dikatakan, dan nanti kita lihat ada kitab ternyata ditulis oleh Tuhan untuk kita pribadi-pribadi. Pekerjaan baik apa, tugas apa yang harus kita kerjakan di bumi ini loh. Di bumi ini. Jadi Tuhan gak sembarang melempar kita di bumi, terserah mau jadi apa, terserah. Enggak. Ternyata Tuhan sudah merancangkan pekerjaan baik, ya, atau di dalam bahasanya, kalau kita bahasa lain kita kenal destiny, tujuan hidup yang Tuhan tetapkan. Dan dia katakan, aku ingin kamu hidup sesuai dengan pekerjaan baik, sesuai dengan rancangan yang telah aku tetapkan, dan mentuntaskannya di bumi ini. Paham ya saudara ya? Sekali lagi nggak sembarangan loh. Jadi kalau saudara merasa hidup saudara tanpa arah, cepat. Saudara mencari wajah Tuhan. Bertobat, merendahkan diri, mencari wajah Tuhan. Mencari kehendak Tuhan. Apa sih Tuhan? Kok aku merasa hidupku sia-sia? Aku sepertinya hidupnya tidak ada arti, tidak ada arah. Nggak benar. Karena Tuhan sudah menyediakan. Ya, loh kita buka lagi saudara. Di dalam Ibrani pasal 10 kita buka. Ibrani pasal 10 ayat 5. Ya, saya bacain ya. Karena itu, ketika ianya huruf besar nih, ya. Ianya huruf besar, kalau saudara nanti baca di atasnya, ini cerita tentang Tuhan Yesus. Ianya itu, ia Tuhan Yesus. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, Yesus menjadi manusia, ya. Ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kendaki. Engkaunya di sini Bapa, ya. Allah Bapa tidak kendaki. Tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Untuk melakukan kehendakmu ya Allahku. Jadi Tuhan Yesus pun datang ke dalam dunia, sudah dicatat tuh, ada kitabnya. Di dalam kitab di sorga, kamu akan jadi manusia untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Ada tertulis tentang Tuhan Yesus. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi makanya Tuhan Yesus datang, aku datang untuk melakukan kehendak Bapa. Dibilang begitu, apa yang Bapa rancangkan untuk aku, itu yang aku lakukan. Jadi aku nggak hidup seenaknya aja loh, semau gue, nggak. Ada rancangan Tuhan, ada pekerjaan baik yang Tuhan tentukan untuk kita kerjakan. Jadi kalau kita belum menemukan, kali lagi merendahkan diri, bertobat, mencari wajah Tuhan. Nanti Tuhan singkapkan. Ya, oke. Nah, kemudian kalau kita baca lagi nih saudara Bapak Ibu, ya kita baca di dalam Mazmur 139. Mazmur 139.
Mazmur 139 ayat 13. Ini kalau Bapak Ibu baca ini tentang Mazmur Daud ya. Mazmur Daud. Daud secara profetik dia mengarang Mazmur dan ditulislah Mazmur 139 ayat 13. Ya, dikatakan begini. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Perhatikan, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Nah, saudara ya, ini cerita tentang Daud. Daud bilang kejadian aku ini bukan sembarangan. Kejadianku ini spesial. Semua tulis, dikarang oleh Tuhan. Apa yang harus terjadi dalam kehidupan Daud. Apa yang menjadi kehendak Bapa dalam kehidupan Daud. Semua tertulis dalam kitab. Ditulis di sorga. Amin. Bapak Ibu percaya bahwa Bapak Ibu juga. Kehidupan Bapak Ibu ini semua ya. Ya, tua, muda, anak-anak percaya. Saudara terjadi lahir di bumi ini bukan satu kebetulan. Amin. Coba dong tepuk sebelahnya. Kamu bukan kebetulan loh, ada loh. Ya enggak? Tuhan punya rencana, punya tujuan hidup untuk kamu. Kalau kamu masih merasa hidup kamu sia-sia, sekali lagi merendahkan diri, bertobat, mencari wajah Tuhan. Pasti Tuhan singkapan. Dan ini yang sedang saya lakukan, saudara. Tuhan, saya percaya. Ya, walaupun saya bilang belum telat lah. Walaupun umur saya udah kepala 5, saya bilang belum telat. Untuk saya menemukan apa yang Tuhan kehendaki untuk saya kerjakan selama saya masih di bumi. Saudara, percaya nggak? Kita ini kan udah dibenarkan dengan darah Yesus, setuju? Ya, dosa-dosa kita sudah diampuni, dengan darah Yesus, benar kan? Tapi kita mesti menghadapi pengadilan loh nanti. Pengadilan, kita masih menghadap tahta pengadilan Allah. Tapi masalahnya, kita nggak di sana, nggak dihukum masuk surga neraka lagi. Tidak dihukum berdasarkan dosa-dosa kita lagi. Karena kita percaya bahwa darah Tuhan Yesus sudah menyucikan, menguduskan kita. Mengampuni semua dosa-dosa kita. Amin. Yang kita diadili adalah berapa banyak kamu menyelesaikan tugas yang aku tentukan buat kamu kerjakan. Seperti yang ditulis dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau bilang aku gak kerjakan apa-apa, aku gak ngerti Tuhan. Ternyata ada pekerjaan baik yang harus aku kerjakan. Aku gak ngerti Tuhan. Biarlah malam ini jadi ngerti, saudara. Amin. Biarlah malam hari ini saudara dengar di mana saja ngerti. Ada pekerjaan baik, ada tugas, ya, ada destiny yang Tuhan tentukan untuk kita kerjakan. Nah, pada waktu kita menghadap Bapa, ya, ini menentukannya bukan sekali lagi sorga neraka. Tapi Tuhan akan berkata, hai hambaku yang setia, engkau telah mentuntaskan semua yang aku tetapkan untuk kamu kerjakan. Ya, berbahagialah kita. Amin. Ya, mau kan kita digituin ya? Itu saya merindukan, saudara. Bilang Tuhan, kalau saya nanti kapan nggak tahu lah kayak menghadap Tuhan, saya sangat bersuka cita sekali kalau engkau menyambut aku. Hai hambaku yang setia. Wah, ya. Oh luar biasa, saudara. Nggak ada yang lebih indah lah, percaya sama saya, saudara. Ya, apapun juga nggak ada yang lebih indah. Ya, jadi ingat saudara, tidak ada yang hidup sia-sia. Dan yang perlu kita ketahui, ternyata yang ditulis dalam kitab kehidupan di sorga, bukan tentang kita aja pribadi. Tentang perkawinan saudara, tentang keluarga saudara, bahkan tentang bangsa dan negara kita. Semua tertulis apa yang Tuhan telah tetapkan, yang Tuhan inginkan terjadi. Bahkan negara dan bangsa kita Indonesia pun sama, saudara. Sudah Tuhan tetapkan.
Yuk kita baca lagi deh firman Tuhan. Di dalam Wahyu 10, kita buka ya. Wahyu 10. Wahyu pasal 10. Ayat 8. Ini cerita tentang Yohanes, ya, murid Tuhan Yesus yang disingkapkan pewahyuan sama Tuhan. Ya, nanti Bapak Ibu baca sendiri, jelas semuanya. Saya hanya mengutip dari ayat 8 sampai dengan 11, ya. Saya bacakan. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat, yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan, apa berarti saudara? Gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah, makanlah dia. Suruh makan tuh, kitabnya disuruh makan. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya di dalam mulutku. Ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat bagi banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Jadi ternyata si malaikat ini pegang kitab, gulungan kitab yang berisi semua destiny suku-suku bangsa, negara dan raja-raja. Itu semua ada di dalam kitab, gulungan kitab itu. Dan Yohanes itu disuruh makan. Kemudian disuruh nebuat dan singkapkan mengenai destiny tiap-tiap negara dan bangsa yang ada di dunia ini. Dan sekali lagi saudara, setiap kota, sekali lagi, pribadi kita, perkawinan kita, mungkin anak-anak kita, ya, apalagi kota kita loh, kota tempat kita ada, negara kita, bangsa kita, semua sudah tertulis. Apa yang menjadi keinginan Tuhan tergenapi. Cuman masalahnya sekali lagi, banyak dari kita nggak menyadari, ya. Satu, kedua, memang ternyata untuk itu sampai terwujud terjadi di bumi, itu cerita bukan soal gampang, saudara. Karena apa? Karena ternyata kita ini punya musuh, ya, punya musuh yang terus menjegal istilahnya agar apa yang Bapak rencanakan, Allah rencanakan terjadi dalam hidup kita yang sudah ditulis itu tidak terjadi. Kenapa? Karena kalau sampai itu terjadi, wah, pekerjaan iblis berantakan. Saudara tahu, tadi kita bicara tentang Yesus kan, tertulis dalam kitabnya kan. Apa gampang Yesus datang ke dalam dunia, semua berjalan smooth, lancar? Enggak. Ternyata ada pembunuhan, semua anak-anak. Ya, tujuannya membunuh Yesus, ya, membunuh bayi-bayi. Saudara nanti baca di dalam Alkitab. Enggak gampang itu. Ya, iblis berusaha berapa kali melalui ahli Taurat, orang Farisi, macam-macam saudara, ya, mencoba membunuh, membinasakan Yesus. Itu nggak gampang. Dan cerita yang paling senang kita dengar adalah cerita tentang Petrus. Kalau saudara Bapak Ibu baca, Tuhan Yesus berkata begini, ya, atau kita buka deh ayatnya saudara ya. Saya rasa perlu kita baca ini. Ya, di dalam Lukas pasal 22. Lukas pasal 22. Lukas pasal 22 ayat 31. Ya. Saya bacain ya.
Lukas pasal 22 ayat 31 dikatakan begini, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ayat 33 jawab Petrus. Ini menurut saya mengapa iblis mendakwa loh. Mendakwa Petrus. Dikatakan begini jawab Petrus. Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Wih. Ya, kelihatannya pahlawan. Ya, tapi ini sebetulnya menandakan kesombongan dari Petrus. Aku bisa berkuat. Aku bisa berdiri, bisa kuat menghadapi tantangan apapun juga. Ini celah buat iblis. Ya. Kenapa? Karena iblis melihat kita ini hidup karena anugerah, benar kan? Ya, siapakah kita? Kita hidup karena anugerah. Kalau kita bisa berdiri itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Kalau kita bisa bertahan di tengah cobaan, di tengah godaan, sekali lagi itu karena anugerah Tuhan yang menopang kita. Jangan kita berbangga diri, saudara. Ya enggak? Nah, Petrus bilang enggak. Aku bisa Tuhan. Nah, ini celah. Dan kalau kita baca memang kisah Petrus, ya, sampai dia menyangkal Yesus itu penuh dengan tindakan-tindakan arogan. Dan ini celah untuk iblis menuntut, mendakwa. Agar apa? Agar yang ditercantum dalam kitab mengenai Petrus jangan sampai terjadi. Karena iblis juga tahu kalau Petrus semua tergenapi, terjadi revival. Dan benar saja kan, setelah Petrus bertobat, dunia ini sama Paulus dijungkir balikan semua. Ya, iblis mau. Percaya sama saya, kita punya musuh yang terus mencoba menjegal supaya apa yang tertulis dalam kitab itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Di dalam kitab Wahyu ditulis, saudara. Di dalam kitab Wahyu pasal 12. Ya, kitab Wahyu pasal 12. Wahyu pasal 12 ayat 10. Nah, ini saudara, ya. Ini tentang pekerjaan iblis. Dikatakan di dalam Wahyu pasal 12 ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah. Apa saudara? Pendakwa atau penuntut, atau oknum yang mencari-cari kesalahan kita, ya. Saudara kita yang mendakwa mereka, yang menuntut, mencari kesalahan kita siang dan malam di hadapan Allah kita. Nah, ini masalahnya, saudara. Ya, ada oknum iblis yang menuntut, mencari kesalahan kita siang dan malam. Untuk mengapa, saudara? Kita ini punya Allah yang hakim. Allah itu sebagai hakim yang adil. Ya, di dalam pengadilan, hakim itu kan harus adil kan? Ya, ada jaksa namanya penuntut umum, benar kan? Ada di sini terdakwa, ya. Kalau di pengadilan kan, kalau saudara baca tentang pengadilan, ada hakim. Kemudian ada pembela, ya. Ada terdakwa nih, cerita yang disidang nih, ya, yang sidang. Ada lagi jaksa, jaksa itu penuntut umum, dikatakan kerjanya nuntut. Nggak salah, memang kerjaannya nuntut, cari kesalahan. Ya, nah sama di surga tuh seperti gitu ternyata. Dia akan cari-cari. Sama saudara kalau baca cerita Ayub dikatakan, ya, iblis itu habis berkeliling. Ya seperti singa, dikatakan yang berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Ditelannya apa? Untuk dibawa ke sidang ilahi. Ini orang gak pantas Tuhan. Ini gak pantas engkau merancangkan dia dengan demikian hebat. Dia mau membawa revival untuk kota Tegal, untuk Indonesia. Kamu lihat aja hidupnya. Utang aja gak bayar. Misalnya gitu loh. Ngerti gak? Utang aja gak bayar. Hatinya aja kamu tahu Tuhan. Penuh kelicikan. Buktinya loh. Nah iblis tuh kerjanya gitu saudara. Kerjanya begitu. Sehingga nggak pantas, dia nggak pantas membawa revival buat kota Tegal, buat Indonesia, gitu loh, ya.
Tuhan itu hakim yang adil. Dia akan lihat. Nah, tapi puji Tuhan saudara, kita ini mempunyai, siapa saudara? Pembela agung kita. Yaitu, siapa saudara? Tuhan Yesus. Kita punya pembela agung, ya, imam besar. Dan dikatakan darahnya tuh dicurahkan untuk menghapus semua dosa-dosa kesalahan kita. Jadi apa? Jadi apa yang harus kita perbuat? Kita jatuh ke dalam dosa, jangan takut. Jangan kabur, ya. Kalau kita sampai jatuh ke dalam dosa, melakukan pelanggaran, jangan kabur, saudara. Ya, asal kita mau bertobat, datang ke Tuhan, minta darah Yesus, menyucikan, menguduskan kembali. Di Injil 1 Yohanes, saudara baca, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa-dosa kita. Yang penting apa? Ngaku dosa. Kalau kita menyembunyikan dosa, itu yang gak beres. Iblis akan cari terus. Dan makanya saudara dikatakan apa? Hidup saudara kok kelihatannya muter-muter. Ya nggak pernah tuntas, nggak pernah selesai. Sepertinya aku merasa hidupku ini ada sesuatu yang Tuhan mesti kerjakan. Ya nggak? Tapi kok aku nggak ngerti. Ya, seperti ada yang menghambat. Nah, pasti saudara. Saudara, di dalam hati kita terdalam, Tuhan juga taruh pekerjaan baik yang kita harus selesaikan. Tuhan taruh di dalam hati kita yang terdalam. Makanya kadang-kadang kita gelisah kan, kok kelihatannya begini lah sih, katanya ya, kayak ada sesuatu deh. Nah, ya, kalau saudara merasa begitu, ya, pasti kalau menurut saya nih, ada tuntutan iblis atas hidup kita yang belum kita beres. Nah, minta apa? Minta Roh Kudus. Roh Kudus singkapkin apa dong? Ya, dalam hidupku. Sepertinya aku ini seperti ada yang jegal. Aku tahu, seperti aku tahu ada rencana Tuhan yang besar dalam hidupku. Tapi sepertinya aku kok dijegal. Sepertinya gak tuntas. Minta Roh Kudus singkapin. Pada waktu Roh Kudus singkapin kepada kita, kamu punya kebencian yang belum dibereskan. Hidupku masih penuh dengan kekhawatiran, gak pernah ngucap syukur kepada Tuhan. Roh Kudus jelaskan, itu lubang, celah buat iblis mendakwa kita. Jangan takut kalau disingkapkan sama Roh Kudus. Sekali lagi, datang ke tahta kasih karunia Tuhan. Ada ayatnya kan? Minta Tuhan, ya aku minta anugerah-Mu. Aku tahu, aku masih hidup begini-begini. Aku minta darah-Mu menyucikan, menguduskan aku. Membersihkan aku. Saya percaya pada waktu kita datang ke Tuhan Yesus, dibereskan. Kita berkata, iblis engkau gak bisa mendakwa hidupku lagi. Apa yang tertulis dalam kitab itu terjadi, tergenapi dalam hidupku sepenuhnya. Amin. Amin. Saudara ngerti gak apa yang saya jelasin? Coba yang ngerti siapa nih? Saya agak sedih kalau jelasin ternyata, ngerti loh saya. Waduh, ya ngerti ya saudara ya? Ngerti ya? Paham semua ya? Paham ya Ci ya? Ya. Nah, ternyata sekali lagi, kenapa kita juga mesti berdoa untuk negara dan bangsa kita, Indonesia yang kita cintai? Karena ada destiny, ada tujuan yang Tuhan tetapkan untuk Indonesia. Saya buka di satu ayat saudara, yuk kita buka. Di dalam Yesaya, kalau nggak salah saudara, Yesaya 62, Yesaya 42. Yesaya 42. Yesaya 42 ayat 10. Saya bacakan ya saudara ya. Judulnya puji-pujian tentang penyelamatan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya. Dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suara. Dan dengan kota-kotanya. Dan dengan desa-desanya yang didiami Kedar. Baiklah bersorak-sorai penduduk Bukit Batu.
Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Saya percaya saudara, ada di sini dicantumkan kota-kota dengan desa-desanya yang didiami Kedar. Ya Bapak Ibu tahu ya, negara kita ya mayoritas ya tinggalnya di desa-desa ya. Tapi Tuhan berkata, negara bangsa yang penduduknya di kota-kota dan desa kaum Kedar akan bersorak-sorai, memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Itu destiny negara kita. Bahkan kalau kita baca lagi saudara, lebih baik kalau kita bisa datang ke hadirat Tuhan ya, Tuhan singkapkan, ya Tuhan singkapkan. Saya percaya ada rencana Tuhan yang luar biasa buat negara bangsa kita. Sebagai lumbung pangan dunia. Dari Indonesia akan keluar penginjil-penginjil, misionaris-misionaris ke seluruh dunia, membawa keselamatan yang dari Tuhan. Itu banyak yang hamba-hamba Tuhan yang sudah disingkapkan, bahwa ini loh destiny untuk Indonesia. Tapi memang Indonesia itu banyak kelemahan, penduduk Indonesia banyak kelemahan. Banyak kesalahan, banyak kejahatan, banyak hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Sehingga iblis bisa mendakwa Indonesia. Iblis akan berkata, enggak pantas bangsa Indonesia kayak begini. Ya, masalah-masalahnya terlalu rumit. Ya, Bapak Ibu percayalah ngikutin media sosial. Ya, enggak pantas iblis mendakwa. Nah, inilah tugas gereja, tugas umat Tuhan untuk berdoa. Saya katakan ini tugas gereja Tuhan, umat Tuhan kita yang berdoa sebagai saudara, perantara masuk ke tahta Tuhan, tahta kasih karunia. Kenapa? Karena yang bisa menyelesaikan dakwaan iblis ini cuma satu. Apa saudara? Darah Yesus. Makanya dikatakan mereka itu umat Tuhan mengalahkan si iblis dengan apa? Dengan darah anak domba dan kesaksian mereka. Kesaksian mereka itu saya pikir apa sih kesaksian mereka? Apa saya bersaksi, Tuhan tadi saya baru ditolong, saya nggak punya duit buat bayar listrik, tiba-tiba ada orang bayar listrik. Ya puji Tuhan, ternyata enggak. Kesaksian bagaimana darah Yesus bekerja dalam hidup saudara. Bagaimana darah Yesus menghancurkan kutuk-kutuk dalam hidup saudara. Bagaimana darah Yesus menyucikan, menguduskan saudara yang tadinya hidup bejat. Dengan darah Yesus dipulihkan. Itu kesaksian. Dan yang percaya ini hanya umat Tuhan. Gereja Tuhan yang percaya kuasa darah Yesus. Saudara mau suruh tetangga sebelah, suruh datang ke Bapak Allah hakim yang adil, ya enggak? Bahwa Indonesia perlu diselamatkan. Mungkin bisa, tapi saya bilang kuasanya enggak ada. Hanya umat Tuhan, gereja Tuhan yang percaya kuasa darah Yesus yang bisa datang ke tahta kasih karunia Tuhan. Tuhan, aku minta kau ampuni negara dan bangsaku. Aku tahu masih banyak perbuatan-perbuatan mereka yang menyakiti Engkau. Banyak perbuatan-perbuatan mereka Tuhan yang benar-benar rusak di hadapan-Mu. Aku berdiri untuk negara dan bangsaku. Aku minta pengampunan yang daripadamu. Aku minta darah Tuhan Yesus yang sudah dicurahkan di kayu salib. Membasuh pula negara dan bangsaku Indonesia. Nah ini yang punya bobot di tahta kasih karunia Tuhan. Pada waktu Tuhan mendengar umatnya berdoa, merendahkan diri, mencari wajah Tuhan. Keselamatan yang dari Tuhan menyapu. Cuman masalahnya gereja Tuhan aja kadang-kadang ruwet. Saudara ruwet ngerti ya? Ruwet ya. Udah ribut sama sini gitu saudara ya. Main jegal sana jegal sini. Nah ini yang perlu kita doakan juga ternyata ini saudara ya. Iya enggak? Saingan sana, saingan sini. Tapi enggak mau merendahkan diri. Satu dengan yang lain. Bergandengan tangan sebagai umat tebusan Tuhan. Berdiri bersama-sama. Kita bergandengan tangan. Tuhan, kami minta Tuhan anugerah-Mu. Tuhan Yesus, bukankah darah-Mu sudah tercurah di kayu salib untuk negara dan bangsaku pula. Aku minta Tuhan, keselamatan yang daripada-Mu melanda negara dan bangsaku. Saya percaya saudara, pada waktu gereja Tuhan bersatu, bergandengan tangan, datang ke tahta kasih karunia Tuhan. Lawatan yang dari Tuhan,
melanda. Nggak tahu gimana. Satu desa bisa bertobat karena melalui mimpi. Ya, melalui mimpi aja bisa bertobat satu desa. Bisa saja saudara. Ya, dan sekali lagi doa ini, doa merendahkan diri ini hanya bisa dilakukan oleh umat Tuhan, gereja Tuhan. Karena hanya umat Tuhan, gereja Tuhan yang mengerti darah Yesus punya kuasa. Amin. Dan ini tugas kita nih saudara. Ya, tugas kita. Saya percaya kota ini pun, kota di tempat di mana kita ada sekarang, namanya kota Tegal. Ya, Tuhan punya rencana, punya destiny. Beberapa hamba Tuhan sudah kita saudara. Ya, buat kita kadang-kadang begini saudara, iblis itu penipu ulung. Dia bisa membelokkan destiny satu kota menjadi melenceng. Saya ambil contoh begini. Saudara kenal kota Los Angeles? Siapa yang tahu kota Los Angeles? Hah? Nah, Los Angeles itu kota di Amerika. Itu artinya kota malaikat-malaikat. Wih. Tapi kalau saudara datang ke sana, kota yang penuh dengan perbuatan-perbuatan apa? Maksiat. Dibelokkan sama iblis. Destiny kota ini dibelokin. Atau bisa juga iblis sengaja naruh dulu nama, jebret ke satu kota. Contohnya yang gampang, Tegal. Saudara tahu Tegal? Artinya apa? Siapa orang Tegal asli yang ke tangan? Ellen orang asli. Tegal itu artinya tegel. Tegel ya. Tegel apa? Tega, tegaan. Jadi teman sama teman, saudara sama saudara, sikat-sikat. Lebih soal duit, terus jangan kompromi. Nah nggak ada saudara, nggak ada teman, ya nggak, sikat aja pokoknya. Tegel loh, ya. Ada ceritanya malah. Ini kota punya sejarah bagaimana dua sahabat waktu zaman dulu, dua-duanya Prabu. Prabu itu satria, berantem teman baik loh, berantem sampai main bunuh-bunuhan. Gara-gara satu hal yang sepele, tegel. Makanya saudara, kita loh ya, maksudnya ini persekutuan kita loh ya. Persekutuan kita ini kita ganti nama. Setelah kita ngerti artinya, kita ganti nama. Nggak mau Tegal Revival Community. Kita ganti Galilea Revival Community. Saudara ngerti arti Galilea nggak? Galilea itu artinya kecapi. Kalau saudara ngelihat di Google Map, itu Danau Galilea, itu bentuknya kayak kecapi. Kecapi, nggak ada gambarnya sini ya. Oke. Jadi memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan memang beberapa hamba Tuhan yang datang ke sini, mereka melihat ini kota ini sebetulnya kota penuh dengan penyembahan. Ya, penyembahan. Tapi penyembahannya ke arah yang salah. Sebetulnya kota ini penduduknya cinta menyembah, tapi menyembah yang salah. Dan kita mau bangun mesbah Tuhan. Kota ini mau menjadi kita arahkan kembali sebagai kota yang senang menyembah, tapi menyembahnya ke Tuhan. Ke Yehova, ke Allah, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara setuju, sepakat? Setuju ya saudara, sepakat ya? Makanya kita ganti saudara ya. Jadi nggak sembarangan kita ganti Galilea Revival Community. Ya nggak ada. Ya jadi nanti yang didengarin di YouTube juga ya, ngerti saudara ya. Oke. Nah seperti itu. Jadi makanya saya mau ajak saudara ya. Kita nanti ini saudara ya. Setelah ini kita akan doa ya, akan deklarasi sama-sama untuk negara dan bangsa kita. Karena kita percaya ada destiny yang luar biasa untuk kota kita, untuk negara kita Indonesia. Iblis boleh mereka-reka yang jahat. Tapi kalau kita sebagai gereja Tuhan datang kepada Hakim yang agung, kita mau katakan darah Yesus sudah tercurah. Semua utang darah atas negara ini, semua perjanjian-perjanjian, penyembahan-penyembahan yang bukan kepada Tuhan Yesus, kita mau hapus, kita mau minta ampun, kita minta. Ya Tuhan Yesus sucikan, kuduskan, dan kembalikan destiny negara ini, bangsa ini, sesuai yang tertulis dalam kitab di surga mengenai negara dan bangsa ini. Amin. Dan saya percaya terjadi lawatan Tuhan. Amin. Amin. Firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus 7 ayat 14,
dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka, telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Saudara yang terkasih, kita percaya malam hari ini, ayo satukan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau sepakat, kita mau berdoa buat bangsa ini. Kita mau minta pengampunan itu turun atas negeri ini. Hanya lewat kuasa darah Yesus. Maka semua apapun yang terjadi, darah Yesus sudah mengampuni. Tidak ada lain. Kalau kita sepakat merendahkan diri di hadapan Tuhan, minta ampun di hadapan Tuhan. Kira pasyede karala baba kira takarala baba. Kira pasyede karala baba sekire dikarala basede karala baba. Kira labasede karala basede karala baba. Saat ini, jika engkau digerakkan Tuhan untuk kamu berlutut, apapun yang Tuhan gerakkan, mari kita mau datang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita percaya, kita hanya minta pengampunan Tuhan turun atas negeri ini. Kita minta pengampunan Tuhan turun atas bangsa ini. Tuhan. Saat ini kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami minta pengampunan-Mu turun atas bangsa ini Tuhan. Atas apa yang sudah bangsa ini berbuat. Dari permulaan bangsa ini ada sampai dengan saat ini Tuhan. Biarlah pengampunan-Mu turun atas setiap mereka ya Tuhan. Atas setiap pemberontakan mereka. Atas setiap perbuatan jahat yang sudah mereka lakukan Tuhan. Atas setiap kedurkaan, atas setiap hati mereka Tuhan. Apa yang sudah mereka buat, apa yang sudah mereka lakukan Tuhan. Setiap perbuatan demi perbuatan yang sudah mendukakan hati-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami minta pengampunan-Mu turun atas negeri ini, atas bangsa ini Tuhan. Dari segala dosa yang sudah mereka buat Tuhan. Tuhan, hanya belas kasihan-Mu Tuhan terjadi atas bangsa ini. Tuhan, kami minta pengampunan-Mu terus atas negeri ini Tuhan. Kami minta pengampunan-Mu terus atas negeri ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, darah-Mu sudah tercurah Tuhan atas bangsa ini Tuhan. Hanya lewat kuasa darah-Mu Yesus sajalah Tuhan. Semua dosa-dosa yang ada sudah diampuni, sudah ditebus Tuhan oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Engkau sudah mati buat bangsa ini. Darah-Mu sudah tercurah atas bangsa ini Tuhan. Biar belas kasihan-Mu Tuhan akan menyelamatkan bangsa ini Tuhan. Bangsa ini diselamatkan Tuhan. Mari Tuhan. Kami percaya tidak ada lagi kekerasan yang akan terjadi atas bangsa ini Tuhan. Tidak ada lagi kedurkaan atas bangsa ini Tuhan. Tidak ada lagi Tuhan semua yang tidak baik Tuhan. Tidak ada lagi Tuhan. Karena darah Tuhan Yesus sudah mengampuni Tuhan. Sudah menguduskan negeri ini Tuhan. Tuhan, anugerah-Mu turun atas bangsa ini Tuhan. Kami juga minta Tuhan berdoa buat setiap pemerintahan yang ada atas bangsa ini. Kami mau berdoa buat Pak Jokowi dan seluruh menteri yang ada. Kami doakan mereka Tuhan, biar hikmat yang dari Tuhan turun atas setiap mereka Tuhan. Setiap keputusan demi keputusan yang ada, biar itu datangnya dari Tuhan sendiri. Kau berkati pemerintahan kami Tuhan. Biar shalom Tuhan turun atas negeri ini. Tuhan berkati negeri ini Tuhan. Biar negeri ini terus ada di dalam kendali-Mu Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, atas setiap bencana-bencana yang ada atas bangsa ini. Kami mau katakan Tuhan, setiap wabah-wabah sakit penyakit, setiap COVID yang ada atas bangsa ini, kami mau katakan stop, berhenti. Tidak adalah pandemi yang boleh terjadi atas negeri ini. Tidak
tidak ada lagi hoki virus yang boleh ada lagi atas kota ini, atas bangsa ini. Kami katakan berhenti. Tidak ada lagi penularan demi penularan yang terjadi atas wabah sakit penyakit yang ada. Kami mau katakan Indonesia akan bebas dari COVID. Indonesia akan disembuhkan dari COVID. Kami akan melihat mukjizat Tuhan terjadi atas bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan, ini saat pemulihan terjadi atas bangsa ini. Kami akan melihat Tuhan, satu keajaiban yang Tuhan akan terjadi atas negeri ini Tuhan. Kami akan melihat kesembuhan demi kesembuhan terjadi atas bangsa ini Tuhan. Tuhan, saatnya pemulihan segala sesuatu akan terjadi atas negeri Indonesia Tuhan. Semuanya akan dipulihkan Tuhan. Tidak ada lagi roh ketakutan, tidak ada lagi roh kecemasan. Semuanya ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang pegang kendali atas bangsa ini. Kami juga mau berdoa Tuhan, tidak ada lagi bencana yang boleh ada atas bangsa ini. Kami mau tahan setiap bencana demi bencana yang ada atas bangsa ini Tuhan. Baik tsunami, baik banjir, baik puting beliung, baik gempa bumi, baik gunung meletus. Kami tahan semua di dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada lagi bencana yang boleh terjadi tanpa seizin Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua bencana alam apapun tidak akan terjadi. Kami tahan semuanya di dalam nama Yesus. Dan semua kaum radikalisme, semua ISIS, semua teroris tidak akan bisa lagi Tuhan ada atas bangsa ini. Semuanya kami tahan. Tidak anti spirit terorisme apapun, spirit dari antikris, kami tahan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang kendalikan bangsa ini, Engkau yang ada atas bangsa ini Tuhan, Engkau yang berkuasa atas bangsa ini. Kami akan melihat mukjizat Tuhan terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Kami akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan atas bangsa ini. Kami akan melihat sesuatu yang ajaib terjadi atas bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, Engkau pulihkan Tuhan. Engkau yang Tuhan kan pulihkan Tuhan atas bangsa ini Tuhan.
merongrong negara ini. Kami percaya, kami sepakat di dalam nama Tuhan Yesus terjadi pembalikan keadaan, terjadi keajaiban, terjadi pemulihan untuk bangsa kami, terjadi perdamaian buat bangsa kami. Kami percaya setiap pemerintahan kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh aparat-aparat, baik TNI, Polri, sehingga para menteri-menteri pembantu presiden, dari gubernur, wali kota, camat, kami percaya mereka pun mengalami keajaiban. Hati mereka diubah oleh Tuhan, penuh kasih, penuh damai sejahtera, boleh melanda negara kami Tuhan. Tuhan, kami serahkan negara kami Tuhan, negara kami ke dalam tangan, karena kami tahu Tuhan hanya Engkau yang sanggup melakukan. Biar belas kasihan-Mu turun buat bangsa kami Tuhan. Biar belas kasihan-Mu dinyatakan buat bangsa kami dan negara kami. Sehingga Tuhan, kami akan mengalami keajaiban kesembuhan yang daripada Engkau. Baik ekonomi, baik juga moral bangsa kami Tuhan. Semuanya dipulihkan dengan keajaiban yang daripada Tuhan. Dan biarlah Tuhan, mulai saat ini bangsa kami akan mengangkat tangan kembali kepadamu, berlutut kembali di hadapan-Mu Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan atas nasib bangsa kami. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya terjadi itu atas negara dan bangsa kami. Mulai sekarang terjadi. Amin. Dari setiap puncak-puncak gunung
Ya berkat Tuhan Tuhan, saat ini kami datang di dalam nama-Mu. Kami merendahkan hati di hadapan-Mu. Kami bawa doa-doa kami kepadamu. Kami percaya Kau mengasihi bangsa kami dan negara kami Indonesia. Pegang Indonesia sepenuhnya di dalam kendali-Mu sendiri Tuhan. Biar keputusan dan kehendak-Mu yang sempurna yang boleh terjadi atas bangsa dan negara kami. Gagalkan semua keputusan yang tidak sejalan dengan rencana-Mu atas bangsa dan negara kami. Curahkan api Roh Kudus melanda bangsa dan negara kami Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dalam tembok terapi-Mu yang berlapis-lapis terbangun menjagai dan memagari negara kami dari yang jahat. Kami katakan bencana alam, banjir bandang, tsunami ditahan dan diminimalkan. Kami tahan huru hara kekacauan terjadi atas bangsa dan negara kami. Kami bungkam semua pengacau yang ingin memecah belah bangsa dan negara kesatuan Indonesia. Tapi biarlah shalom Tuhan turun atas Indonesia. Damai sejahtera Tuhan menjagai dan meneduhkan hati setiap pribadi di bangsa ini. Biarlah kasih Tuhan yang ajaib membungkus setiap hati sehingga firman-Mu digenapi. Semua penduduk Indonesia adalah orang benar sehingga kehendak-Mu boleh jadi atas Indonesia di bumi seperti di surga. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan, dan dengan berkat dari tempat yang maha tinggi. Berkati pertanian, perikanan, pertambangan, hasil hutan dan hasil bumi dengan berlimpah-limpah. Luputkan Indonesia dari resesi yang menghadang, tapi pulihkan perekonomian bangsa kami ya Tuhan. Bahkan bukan hanya terjadi pemulihan, tapi Engkau bawa perekonomian negara kami melesat naik sehingga negara kami dapat bisa menjadi lumbung pangan bagi dunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua doa dan permohonan kami ini kami naikkan dengan iman dan di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan dan penyelamat kami, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin semuanya jadi dan termeterai. Amin, amin, amin. Kita percaya
ada lawatan Tuhan akan terjadi atas bangsa ini. Kita percaya ada kerajaan Tuhan akan ditegakkan akan bangsa ini. Surga akan menyentuh bumi. Kita mau katakan, kita mau samakan, kita mau doakan lawatan Tuhan, kerajaan Tuhan datang atas bangsa ini. Saudara percaya, destiny bangsa ini akan dilawat Tuhan. Destiny bangsa ini akan dilawat Tuhan. Karena di Yesaya 42 tadi berkata, akan terdengar pujian dan pengagungan di pelosok-pelosok, di pulau-pulau, akan terdengar pujian bagi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami percaya Tuhan, destiny bangsa ini harus terjadi Tuhan. Lawatanmu terbesar akan dimulai dari pintu gerbang bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, akan terjadi lawatanmu yang besar Tuhan. Kemuliaan Tuhan menutupi Indonesia. Kemuliaan Tuhan menutupi Indonesia. Bergulung-gulung seperti ombak. Maka semua penduduknya adalah orang-orang benar. Ketujuh roh Allah menegupi seluruh Indonesia. Roh Kudus melayang-layang, membawa syarat atas muka bumi. Gerbang lawatan terbuka. Gerbang lawatan terbuka. Gerbang lawatan terbuka. Pancinya atas bangsa Indonesia. Pancinya adalah cinta. Di bawahnya bangsa ini ke seluruh Nusantara. Keluar pesta. Pesta rohani terbesar. Setiap hari yang sakit disembuhkan, yang mati dibangkitkan, yang miskin diperkaya, yang lemah dikuatkan, yang bodoh dijadikan pandai. Semua disempurnakan Tuhan. Tarian dan pujian, mujizat di jalan-jalan, pujian dan penyembahan akan bergema di seluruh lorong-lorong kota. Akan terdengar pujian dan pengagungan di seluruh pelosok-pelosok kota, di seluruh pulau-pulau. Bangsaku, bangsaku memasuki zaman keintiman, perkenanan juga zaman kelimpahan jasmani dan rohani. Semua perkebunan, pertambangan, peternakan, perikanan, pariwisata, pendidikan mencapai puncak keberhasilan, kemudahan, sehingga tidak ada yang miskin di bangsaku. Jasmani dan rohani, bangsaku jadi rumah keintiman Tuhan. Bangsaku menjadi rumah keajaiban, tempat Tuhan bertata selamanya. Semua yang baik, semua yang mulia atas bangsaku digenapi sekarang. Maka miliaran jiwa akan berlutut, menyembah dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara, kau percaya di seluruh pelosok dunia, seluruh bangsa ini akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Kita mau teriakan lawatan 7 kali. 2, 3, lawatan, 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 lawatan. Terjadi. Amin. Dimeteraikan oleh darah Yesus sendiri. Kira Bapak syaka. Mari saya ajak Bapak Ibu, kita sama-sama deklarasi dari Mazmur yang biasa kita deklarasikan, ya, Mazmur 91. Yuk sama-sama ya, kita sama-sama. Jadi semua sama-sama kita deklarasikan, kita sehati sepakat. 3, 2, 1. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Mazmur 91 terjadi atas bangsa dan negara kami Indonesia. Indonesia senantiasa ada dalam lindungan yang maha tinggi dan di bawah naungan yang maha kuasa. Tuhan Yesus adalah tempat perlindungan dan guru pertahanan Indonesia. Tuhanlah yang melepaskan Indonesia dari serangan iblis, dari penyakit sampah yang busuk. Tuhan menduduki Indonesia dengan kemahnya. Di bawah sayap Tuhan bangsa Indonesia berlindung. Kesetiaan
Dia akan jadi Tuhan di dalam desa dan pada buat Indonesia. Indonesia tidak takut terhadap kejahatan malam, terhadap anak Indonesia cepat manusia, terhadap penyakit penuaan yang mengamuk di waktu petang. Walau orang mati di Indonesia, yang tidak ada Indonesia, yang Indonesia akan adalah mulia, yang memperhatikan orang-orang klasik dulu. Karena Indonesia percaya kepada Tuhan Yesus sebagai tempat perlindungannya. Dan Allah yang mati menjadi tempat pertolongan Indonesia, sehingga para penakal, bencana alam dan tulah tidak bisa mendekat kepada Indonesia. Malaikat Tuhan diperintahkan di Indonesia, kemanapun Indonesia melangkah, tangan mereka menegak dan memimpin Indonesia, sehingga Indonesia tidak terjatuh. Dengan iman Indonesia dapat menghadapi, sehingga ada melintas ular berbisa, bahkan menemukan mereka di kaki Indonesia. Sungguh hati bangsa Indonesia melekat kepada Tuhan, maka Tuhan meluputkan Indonesia. Tuhan pasti membentengi Indonesia, sebab bangsa Indonesia mengenal nama Tuhan. Bila bangsa Indonesia berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Tuhan menyertai Indonesia dalam kesesakan. Tuhan meluputkan dan memuliakan Indonesia. Indonesia akan tetap berdiri sebagai negara yang makmur, sejahtera, dan negara yang beriman, keselamatan yang dari ulama. Amin. Amin. Kita mau angkat tangan kita ke hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk Engkau libatkan kami di dalam pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus, biarlah apa yang Kau rancangkan buat kehidupan kami, apa yang telah Kau tetapkan untuk kehidupan kami, yang sudah Kau tulis di dalam kitab-Mu di surga, kami berdoa biarlah terjadi, tergenapi sepenuhnya di dalam kehidupan kami. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang tertunda. Dan kami mau katakan, iblis, Engkau diam, Engkau tidak bisa mendakwa kami, karena Tuhan Yesus sudah menebus kami. Darah Tuhan Yesus sudah menebus kami. Tuhan Yesus sudah mengampuni semua dosa-dosa kesalahan kami, sehingga tidak ada alasan-Mu untuk menjegal hidup kami, untuk menggagalkan setiap rancangan-rancangan yang Tuhan telah tetapkan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih Engkau menjadi pembela agung kami. Terima kasih Engkau menjadi imam besar agung kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kalau kami sebentar akan pulang, kalau Tuhan jemaat-Mu mengangkat tangan kepadamu, dan jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat yang dari Tuhan, terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi, berkat dari Allah Bapa, berkat dari Tuhan Yesus, berkat dari Allah Kudus, senantiasa menaungi kita, memberkati kita, menyertai kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita semua ini berkati berkata, amin.